Malam itu, langit desa diselimuti kabut tipis. Bulan tertutup awan hitam membuat jalan setapak menuju pemakaman tua terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus, dingin menusuk tulang. Sesekali suara burung malam melengking menambah kesan mencekam. Di salah satu sudut pemakaman tanah, gundukan baru berguncang. Perlahan kain kafan putih yang sudah kusam terlihat dari sela tanah. Sesosok tubuh terikat mulai bergerak. Napas berat terdengar, seperti menahan penderitaan panjang. Sosok itu bangkit, pocong dengan wajah pucat, mata kosong, dan kain kafan yang sudah kotor lumpur. Ia berdiri goyah, tubuhnya berguncang, sebelum akhirnya melompat pelan, meninggalkan liang kubur. Pocong bersuara lirih dengan serak. "Aku di mana ini? Kenapa gelap sekali? Aku harus pulang. Aku harus melihat mereka." Dengan langkah lompatannya yang kaku, pocong itu berjalan menuju jalan desa. Setiap kali ia lewat, anjing-anjing liar melolong panjang. Lampu minyak di rumah-rumah penduduk bergetar, bahkan ada yang padam tiba-tiba. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu tua. Cat dindingnya sudah mengelupas, namun dari dalam masih terdengar suara keluarga kecil yang tengah berbincang. Ibu berbicara dengan lirih cemas. "Entah kenapa malam ini aku merasa sesak, seperti ada yang hilang dari rumah ini." Ayah menarik napas panjang. "Kau masih teringat kakakmu? Sudahlah, dia sudah tenang di alam sana." Anak remaja pun ikut gelisah. "Tapi aku mimpiin paman lagi 3 malam berturut-turut. Dia kayak mau ngomong sesuatu, tapi suaranya hilang." Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ayah hanya menatap keluar jendela, berusaha menutupi perasaan bersalah yang tersimpan rapat. Dan saat itulah, di halaman depan rumah, bayangan putih berdiri kaku. Pocong itu menatap ke arah jendela, tempat keluarganya berkumpul. Matanya kosong, namun di balik tatapan itu ada kerinduan mendalam. Anaknya menjerit, "Bu, Ayah, lihat, itu paman." Ibu dengan gemetar, "Ya Allah, jangan bilang kau lihat juga." Ayah dengan tegang berbicara, "Diam, itu hanya bayangan, hanya bayangan." Pocong itu tak bergeming. Ia hanya berdiri menatap, seolah ingin masuk tapi tertahan oleh sesuatu. Tangannya bergetar, kain kafannya berderau tertiup angin. Ia tak bermaksud menakuti, tapi setiap kehadirannya selalu membawa teror. Pocong berbicara dengan lirih penuh rasa sakit. "Aku hanya ingin melihat keluargaku. Jangan takut padaku." Malam semakin larut. Ketukan misterius terdengar di pintu. Suara ketukan itu tidak seperti manusia biasa, melainkan berat, dalam, seperti dentuman tanah. Ibu dengan panik, "Ya Allah, siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini?" Ayah memberanikan diri dengan suara tegang, "Diam di sini, aku yang buka." Dengan langkah berat, ayah membuka pintu perlahan. Namun saat itu pintu terbuka, tak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin yang menusuk membawa aroma tanah basah. Saat itu ia menutup pintu. Bayangan pocong itu terlihat jelas di jendela. Anaknya teriak histeris, Itu dia di jendela." Ibu langsung menutup gorden dengan tangan gemetar. Ayah terdiam, wajahnya pucat pasi. Dari luar, sosok pocong itu terus menatap, seolah ingin berbicara tapi tak bisa. Pocong berbicara dengan lirih dan penuh pilu. "Keluargaku, maafkan aku hanya ingin pulang."
Dan begitulah malam pertama penuh teror dimulai. Pocong itu tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pesan, sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Malam itu, keluarga itu hampir tidak bisa tidur. Suaranya ketukan di pintu masih terngiang. Bayangan putih di jendela tidak hilang dari kepala mereka. Mereka duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak sambil berdoa agar semuanya hanya mimpi buruk. Anak berbisik kepada ibunya, "Bu, kalau itu benar paman, kenapa dia datang lagi? Bukannya orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali?" Ibunya menjawab dengan gemetar, "Entahlah nak, mungkin itu hanya perasaan kita saja. Jangan takut, baca doa dalam hati." Ayah menatap tajam, menahan cemas. "Sudah, jangan bahas lagi." Semakin dibicarakan, semakin kuat dia datang. Tiba-tiba lampu minyak bergetar, api kecil di dalamnya mengecil, lalu padam begitu saja. Rumah mendadak gelap. Angin dingin berhembus dari arah dapur. Ibu menjerit kecil, anaknya berpegangan erat pada lengannya. Dari kegelapan, suara langkah meloncat-loncat terdengar. Semakin lama, semakin dekat. Anaknya menangis. "Itu dia, Bu. Dia masuk rumah." Dan benar saja, di sudut ruang tengah, sesosok pocong berdiri kaku. Kepalanya miring, matanya kosong, namun seolah menatap lurus pada keluarga itu. Pocong berbicara dengan suara berat dan putus-putus. "Aku pulang. Aku ingin bersama kalian." Ibu dengan histeris, "Ya Allah, jangan dekati kami." Pocong itu tidak bergerak maju. Ia hanya menunduk. Kain kafannya bergetar pelan, seolah sedang menangis tanpa suara. Lalu tiba-tiba terdengar suara bisikan aneh, menggema di seluruh ruangan. Anaknya tertegun. "Ayah, Ibu, kalian dengar? Dia bilang rahasia. Darah, apa maksudnya?" Ketegangan memuncak, ayahnya terlihat pucat. Keringat dingin mengucur deras. Ibu mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sesuatu yang berhubungan dengan kematian pocong itu. Ibu menatap suaminya dengan curiga. "Kenapa kau pucat? Apa kau tahu sesuatu?" Ayah membentak dengan gugup. "Diam, jangan ucapkan sembarangan. Itu cuma halusinasi." Namun di sudut ruangan, pocong itu menunduk lebih dalam, seolah-olah ia menegaskan bahwa semua bukan halusinasi, bahwa ada kebenaran gelap yang harus terungkap. Malam kedua semakin mencekam. Suara kain bergesekan terdengar di seluruh rumah. Jendela terbuka sendiri, pintu berderit, perabotan jatuh tanpa sebab. Pocong itu berpindah-pindah tempat, kadang di ruangan tengah, kadang di dapur, kadang di belakang jendela kamar. Ibu menangis ketakutan. "Ya Allah, kami tidak kuat lagi. Apa yang kau mau dariku, saudaraku?" Seketika pocong itu menatap ibu dengan tajam. Matanya yang kosong tiba-tiba berubah hitam pekat. Dari mulutnya terdengar suara berat. Bukan hanya satu suara, tapi seperti banyak suara tercampur. Pocong berbicara dengan bergema penuh dendam. "Aku tidak tenang karena dikhianati oleh darah dagingku sendiri." Anaknya dengan gemetar, "Dikhianati? Apa maksudnya?" Ucapan itu membuat ibu terperangah. Ia menatap suaminya yang kini semakin ketakutan. Ayah menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Pocong itu terus menatap seolah menuntut pengakuan. Ibu berteriak pada suaminya, "Kau sembunyikan sesuatu dariku. Apa maksudnya semua ini?" Ayah dengan putus asa berteriak, "Sudah, diam.
Jangan tanya lagi. Ketegangan itu memuncak. Pocong meloncat ke arah ayah, lalu berhenti tepat di depannya. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Mata kosong pocong itu menatap dalam ke wajahnya. Ayah mundur hampir jatuh. Pocong dengan lirih tajam berbicara, "Kau tahu aku tidak mati, seperti yang kau ceritakan." Malam itu keluarga itu sadar, pocong bukan datang untuk menakuti, tapi membawa pesan gelap. Ada pengkhianatan, ada rahasia kelam yang terkubur bersama jenazah. Dan kini rahasia itu mulai terbuka. Malam ketiga, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal. Rumah keluarga itu kini benar-benar sunyi. Mereka tidak berani tidur, hanya duduk bersama, menunggu karena mereka tahu sosok itu akan datang lagi. Anak berbicara dengan suara lirih penuh ketakutan. "Bu, aku takut. Kalau paman datang lagi, apa yang harus kita lakukan?" Ibu menyembunyikan rasa takut dan menenangkan. "Tenanglah nak, baca doa dalam hati. Kita tidak boleh menunjukkan rasa takut." Tapi sang ayah hanya terdiam. Pandangannya kosong, pikirannya berkecamuk, seakan-akan setiap kata pocong malam sebelumnya menggali luka lama yang ia coba kubur. Tiba-tiba anak itu terjatuh. Matanya terpejam, tubuhnya kaku, ia seperti pingsan. Ibu panik mencoba membangunkannya, tapi sia-sia. Anak itu justru masuk ke dalam sebuah mimpi, mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpinya, anak itu berada di sebuah hutan gelap. Di depannya ada jalan setapak menuju sebuah rumah kecil yang reyot. Pintu rumah itu terbuka, dan dari dalam terdengar suara jeritan kesakitan. Anak itu melangkah mendekat, dan ketika pintu didorong, ia melihat pamannya terikat di kursi, tubuhnya penuh luka. Di hadapannya, ayahnya sendiri berdiri, wajah dingin, tangan berlumuran darah. Anak di dalam mimpi menjerit, "Ayah, tidak, jangan lakukan." Suara itu menggema, lalu mimpi itu runtuh. Anaknya terbangun, tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Anaknya berbicara dengan gemetar dan menunjuk ayah. "Ayah, aku melihatnya. Aku melihat kebenarannya. Paman tidak mati karena sakit. Kau yang membunuhnya." Ibu mendengar itu kaget, wajahnya pucat. Apa maksudnya, nak?" Wajah ayah ketika mucat. Tangannya bergemetar. Ia mencoba menyangkal, tapi bibirnya keluh. Sementara itu, pocong muncul kembali, kini berdiri tepat di belakang ayah. Pocong berbicara dengan suara berat, "Katakan kebenarannya." Ibu menangis. "Suamiku, katakan padaku, apakah benar?" Ayah dengan gemetar akhirnya berteriak, "Ya, aku yang melakukannya." Suasana hening seketika, hanya suara tangisan ibu yang terdengar. Ayah jatuh berlutut, menangis terseduh. Dengan suara penuh, ia menceritakan semuanya. Ayah dengan suara putus asa, Aku tidak tahan hidup di bawah bayangan kakakku. Dia selalu lebih dihormati, lebih dicintai keluarga, lebih segalanya. Malam itu aku kehilangan kendali. Aku memukulnya, lalu aku ikat dia, sampai akhirnya dia tidak bernapas lagi. Aku panik. Aku bilang ke semua orang kalau dia mati karena sakit. Dan sejak saat itu aku hidup dengan dosa ini. Ibu histeris menangis keras. "Astagfirullah, bagaimana bisa kau lakukan itu pada saudaramu sendiri, pada kakakmu sendiri?" Pocong itu hanya menunduk,
Dari matanya air hitam menetes seperti air mata kemarahan. Ia mendekati ayah, lalu berhenti tepat di depannya. Pocong itu berbicara dengan suara bergema. "Kau darah dagingku. Pengkhianatanmu membuatku terperangkap di antara dua dunia." Anak itu berlari ke arah pocong mencoba melindungi ayahnya. Anak itu dengan menangis berbicara, "Paman, jangan sakiti ayah. Dia memang bersalah, tapi tolong jangan bawa dia pergi." Pocong itu terdiam. Ia menoleh pada anak itu. Suaranya berubah lirih penuh kesedihan. Pocong itu berbicara dengan lembut dan bergemetar. "Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu kebenarannya." Suasana rumah malam itu penuh tangisan. Rahasia besar telah terungkap. Sang ayah hancur karena dosa masa lalunya. Ibu terpuruk. Tidak percaya suaminya yang ia cintai menyimpan pengkhianatan sebesar itu. Dan anak mereka hanya bisa menangis melihat keluarganya hancur dalam sekejap. Namun cerita ini belum berakhir, karena kehadiran pocong itu bukan sekedar membuka kebenaran, tapi juga menuntut sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam keempat tiba. Udara desa semakin mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah itu, keluarga kecil itu duduk tanpa kata. Rahasia sudah terungkap. Dosa masa lalu kini berdiri nyata di hadapan mereka. Ibu berbicara dengan lirih dan penuh isak. "Ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Apakah roh itu akan terus menghantui kita?" Anaknya menatap ibunya dengan ragu. "Mungkin paman hanya ingin sesuatu. Dia bilang tadi penebusan." Kata itu membuat suasana semakin berat. Ayah hanya menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar seolah menunggu hukuman. Dan benar saja, suara kain bergesekan terdengar lagi. Pocong itu muncul di ruang tengah, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini aura gelap menyelimuti seluruh ruangan. Bau tanah basah memenuhi hidung mereka. Pocong dengan suara bergema berat, "Kalian sudah tahu kebenarannya, tapi dosa tidak hilang hanya dengan pengakuan. Ada harga yang harus dibayar." Ibu menangis histeris. "Apa yang kau inginkan dariku, saudaraku? Katakanlah." Pocong menjawab perlahan tapi menyeramkan, "Persembahan, darah penebusan." Kata-kata itu menggema di seluruh rumah. Lampu minyak padam sendiri. Dari luar terdengar lolongan anjing bersahutan panjang dan menyayat telinga. Anak itu memeluk ibunya ketakutan, tapi sang ayah berdiri, wajahnya hancur penuh penyesalan. Ia menatap pocong itu dengan mata berair. Ayah berbicara, "Kalau darah yang kau minta, ambil darahku. Aku yang bersalah. Jangan sentuh istri dan anakku." Ibu dengan menjerit, "Tidak, kau tidak boleh." Tapi sebelum itu menyelesaikan kata-katanya, pocong itu melompat mendekat, lalu berhenti tepat di depan ayah. Napasnya berat, matanya kosong, namun penuh amarah yang terpendam. Pocong itu dengan lirih dan menunduk berbicara, "Kau harus menebus dengan nyawamu." Ayah memejamkan mata menerima nasibnya, tapi tiba-tiba anak itu berlari ke depan, berdiri di antara ayah dan pocong. Anak berbicara menangis keras, "Tidak, paman, kalau kau ambil ayah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong jangan ambil dia." Ruangan itu mendadak hening. Pocong terdiam, matanya menatap anak itu. Ada kilatan aneh seperti kesedihan dalam sorot matanya yang kosong. Perlahan suaranya berubah lirih. Pocong itu berbicara dengan lembut dan hampir menangis. "Anakku, aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kebenaran terungkap.
agar aku bisa pergi dengan tenang. Perlahan, pocong itu menoleh ke arah ayah lagi. Wajahnya penuh kekecewaan, namun juga kelegaan. Ia mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah kuburannya di pemakaman. Pocong berbicara dengan lirih. "Kuburku, bukalah. Di sana ada kebenaran yang harus kalian tunjukkan pada dunia." Keesokan harinya, keluarga itu pergi ke pemakaman. Mereka menggali kuburan pocong itu dengan tubuh gemetar. Dan benar saja, di dalam kain kafan masih ada bekas luka jeratan di leher. Bukan tanda orang mati sakit. Itu bukti pengkhianatan yang nyata. Ibu menangis dengan keras. "Ya Allah, begitu kejam nasib yang dia terima." Anak berbisik sambil gemetar. "Sekarang semua orang akan tahu." Dari kejauhan sosok pocong itu muncul sekali lagi. Tapi kali ini tidak lagi menyeramkan. Wajahnya lebih tenang, matanya tak lagi kosong. Ia menatap keluarganya dengan tatapan penuh rindu, lalu perlahan tubuhnya memudar, hilang bersama angin. Dan begitulah roh itu akhirnya tenang. Ia kembali ke alamnya, meninggalkan keluarganya yang kini hidup dengan luka, dosa, dan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Kadang roh yang kembali bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencari kebenaran. Dan jika kebenaran itu terkubur, mereka akan datang sampai semuanya terungkap.